Ketika Tan Malaka ingin jadi presiden. Tan Malaka ingin jadi presiden kala populer dibandingkan Soekarno. Ditulis oleh Hendri F. Isnaini, dilansir dari historia.id. Setelah terpilih menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), Sultan Syahrir bersama 15 orang yang sebagian besar pengikutnya bertemu Tan Malaka di Serang, Banten pada 23 Oktober 1945. Seminggu sebelumnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan maklumat 10 tentang pembentukan partai-partai politik. Dalam pertemuan itu, Syahrir meminta kesediaan Tan Malaka menjadi ketua Partai Sosialis yang akan didirikan dalam waktu dekat. Pertimbangan Syahrir karena prestis dan daya tarik Tan Malaka yang legendaris akan memberikan keuntungan kepada Partai Sosialis. Tan Malaka menolak. Menurut sejarawan Harry A. Poze, Tan Malaka menganggap Syahrir seorang sosial demokrat, berjuis kecil, dan bukan seorang revolusioner. Dia juga tak mau menjadi kawan seperti dari kaum sosialis, yang sebagian besar masih berkompromi dengan kapitalisme dan imperialisme. Tan Malaka mengatakan, "Saya seorang komunis, saya tidak mau memimpin Partai Sosial Demokrat." Selain itu, Tan Malaka tidak suka jabatan resmi dengan tugas-tugas ke Kongres, bertemu orang, dan lain-lain. Ini mungkin karena kepribadiannya dan juga karena Tan Malaka ingin memberikan gambaran bahwa dia di atas partai-partai, dan ini cocok dengan ambisinya menjadi presiden. Menurut penuturan Johan Syahrusya, Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin pamannya Syahrir, Tan Malaka mendesak Syahrir yang memimpin gerakan bawah tanah selama pendudukan Jepang. Tan Malaka mengusulkan agar dirinya menjadi presiden dan Syahrir menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Ekonomi, Dalam dan Luar Negeri. Syahrir tidak langsung menolak. Dia malah bercerita pernah berkeliling Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan berkesimpulan hanya Soekarnolah pemimpin yang dikenal rakyat. Syahrir juga mengemukakan bahwa Tan Malaka kurang mengetahui perkembangan terakhir, seraya menganjurkan agar berkeliling Jawa untuk mengetahui sejauh mana popularitasnya di mata rakyat. Syahrir mengingatkan Tan Malaka, "Kita ini orang Sumatera, tak begitu dikenal oleh masyarakat Jawa. Karena itu, sebaiknya kita sokong Soekarno saja sebagai presiden dan Hatta wakilnya." Tidak mungkin, kata Tan Malaka, apalagi Soekarno akan diadili sekutu yang akan menduduki Indonesia, sebab dia boneka fasisme Jepang. Dan pasti nanti kemerdekaan kita dinilai bikinan fasis Jepang. Kendati menentang kolaborasi Soekarno-Hatta dengan Jepang, Syahrir memutuskan memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri selama 3 periode. Dia kemudian memilih berdiplomasi dengan Sekutu dan Belanda, sedangkan Tan Malaka beroposisi kepada pemerintahan Syahrir. Dugaan Tan Malaka bahwa Soekarno-Hatta akan diadili Sekutu tidak terjadi. Bahkan, Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun, dari tahun 1945 hingga 1967. Salam.